Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi yang sangat penting ya, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang masih banyak masyarakat itu awam dengan berbagai ideologi-ideologi atau ideologi-ideologi yang sesat, yang ekstrim gitu ya. Di mana di sini kita akan menjelaskan beberapa ideologi, yaitu ada ideologi liberalisme, ada radikalisme, ada ideologi Pancasila, dan ideologi Najisme. Yaitu sebenarnya masih banyak ideologi, cuman di sini kami akan menjelaskan ideologi-ideologi yang lumayan, bukan lumayan lagi gitu ya, terkenal gitu ya, yang udah semua orang pasti tahu. Cuman masalahnya orang tuh masih hanya tahu tapi belum paham apa maksud ideologi itu. Karena itulah banyak kelompok-kelompok ekstrim, apalagi ya Indonesia terkhususnya, di mana banyak kelompok-kelompok ekstrim yang masyarakatnya itu dicuci otaknya gitu ya, karena ya kan keawaman mereka gitu, dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim ini untuk mencuci otak para masyarakat Indonesia yang masih awam. Oke, jadi gitu. Next. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu pertama ada dari sejarahnya, pengertian atau sejarah singkat dari ideologi. Kedua ada yang namanya karakteristik. Yang ketiga ada prinsip. Nanti untuk karakter dan prinsip kita akan satukan karena itu nggak jauh beda juga ya, biar mempersingkat juga. Lalu yang keempat juga ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari ideologi tersebut. Oke, next. Pengenalan. Jadi background atau latar belakang kenapa kami membahas ideologi ini itu adalah pada zaman yang semakin modern dan kompleks seperti sekarang ini, ideologi menjadi salah satu topik yang sangat penting dan relevan yang untuk dibahas. Apalagi ideologi itu memiliki peran yang sangat vital ya, untuk negara, untuk masyarakat, ataupun untuk siapapun. Karena pasti kita hidup di dunia ini tuh memiliki pandangan atau memiliki pandangan masing-masing. Antara satu orang dengan orang yang lain pasti memiliki pandangan hidupnya masing-masing. Nah, karena apa yang kami ingin membahas ideologi ini itu untuk memperjelas agar masyarakat yang masih awam itu tidak tertipu oleh dengan berbagai kelompok-kelompok ekstrim yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, tidak ketahuan masyarakat akan berbagai ideologi. Karena itulah latar belakang kami kenapa membahas tentang ideologi ini. Next. Sebelum kami masuk ke ke materi intinya, jadi di sini kami akan saya ya mewakili semuanya menjelaskan nama kelompok tim kami, yaitu adalah Gozial. Ini salah satu tugas untuk memenuhi tugas PKN di antara anggota kami. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Muhammad Fajri Putra, yaitu kedua ada Parmodian Dimas, lalu yang ketiga ada Novan Ramdan, lalu yang keempat terakhir ada Dias Afiari Rasmat. Boleh orang-orangnya bisa dilihat di sebelah kanannya, di sebelah kanan ada itunya. Pertama yaitu ideologi Najisme. Ideologi Najisme ini akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk semua ideologi ya, yang tadi sesuai yang udah saya sampaikan, yaitu ada dari sejarahnya, prinsip, karakteristik, dan juga kelebihan dan kekurangan. Oke, dari ini dulu pengertian dan juga sejarah singkat ya. Nazisme adalah sebuah ideologi politik yang berasal dari Jerman pada abad ke-20. Ideologi ini didasarkan pada konsep supremasi rasial dan nasionalisme dan dipimpin oleh partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Apalagi Adolf Hitler pasti udah pernah tahu ya, Perang Dunia Kedua waktu itu Adolf Hitler sudah mau gitu ya, mau menguasai seluruh Eropa, tapi akhirnya ya hancur juga gara-gara keegoisannya sendiri. Jadi Nazi itu secara resmi berasal dari nasional sosialisme atau Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman. Lalu dibawa kepemimpinan Adolf Hitler pada tahun 1933 hingga 1945, itu yang dianut oleh Jerman Nazi atau Reich ketiga. Jadi maksudnya pada 1933-1945 itu ketika Adolf Hitler memimpin, disitulah mulai yang namanya menganut Nazisme. Yaitu sejarah Nazisme ini munculnya pertama kali itu pada tahun 1919 ketika Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, kemudian menjadi Partai Nazi, yang tadinya Partai Pekerja diubah jadi Partai Nazi. Lalu pada tahun 1933 juga Hitler menjadi kansler Jerman yang memimpin negara tersebut. Dan ketika Jerman menjadi kansler Jerman, dan disitulah berubah Jerman itu menjadi negara otoriter
dengan satu partai gitu ya. Kan kalau Indonesia kan banyak ya partainya gitu ya. Nah ini kalau Jerman itu hanya untuk satu partai doang gitu. Nah selama pemerintahannya itu memiliki kebijakan-kebijakan yang benar-benar merugikan orang gitu ya, dari mulai rasisme ataupun mengambil hak orang lain. Di antaranya itu ada apa, rasisme terhadap atau mendiri ini apa, merendahkan gitu ya orang Yahudi, orang Roma, homoseksual, dan orang-orang yang dianggap tidak layak. Jadi intinya selain kaum selain dari orang-orang dari kaum mereka, dari kaum si Hitler gitu ya, Jerman, itu mereka akan menganggap kaum itu tuh rendah gitu. Jadi diskriminasi lah bahasanya gitu. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik dan prinsip dari ideologi Nazisme. Ada tiga, yaitu ada kepemimpinan otoriter atau pemerintahan otoriter di mana kekuasaan dipegang oleh satu pemimpin yang kuat. Lalu kedua ada anti demokrasi, yaitu anarkisme menentang sistem demokrasi. Jadi benar-benar ya semua perintah, semua kegiatan tuh harus dari hanya satu pemimpin doang, otoriter. Lalu ketiga ada antisemitisme. Jadi Nazisme sangat membenci bangsa Yahudi dan menganggap mereka sebagai penyebab masalah sosial. Karena itulah kita mengenal yang namanya Holocaust gitu ya. Holocaust yang apa, pembantaian terhadap orang Yahudi yang katanya sampai 5 juta 10 juta orang ya. Tapi itu gak tahu benar atau enggak gitu ya datanya. Oke, next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari ideologi Nazisme ada, di antaranya ada kekuatan militer pasti ya. Kekuatan militernya Jerman hampir menguasai waktu itu sebagian Eropa gitu, udah mulai dikuasai. Karena kekuasaan berada tunggal pada pemimpin, sehingga pada pemimpin termasuk ada memobilisasi, yaitu karena kekuatan otoriter gitu ya, namanya otoriter gitu ya. Jadi gampang untuk menggerakkan masyarakat. Ya, tapi menggerakkan masyarakatnya itu dipaksa gitu ya, karena bersifat otoriter. Lalu untuk kekurangannya diskriminatif, udah pasti diskriminatif. Jadi bangsa selain najisme gitu ya, bangsa selain dirinya sendiri itu akan dianggap sebagai bangsa yang rendah. Entah Yahudi, Roma, ataupun orang Asia pasti dianggap rendah. Lalu ada yang namanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini membantai para minoritas pada masa itu yang tadi seperti katakan gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada quotes gitu ya, dari quotes yang bagus juga sebenarnya gitu ya, dari Bapak Adolf Hitler. Jika Anda menang, Anda tidak perlu menjelaskan. Dan jika Anda kalah, Anda tidak boleh ada di sana untuk menjelaskan. Itu sekian dari quotes Adolf Hitler. Oke, next. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan ideologi Nazisme. Lanjut, ideologi dari radikalisme akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novan Ramdhani. Silakan, waktu tempatnya dipersilakan. Siap. Baik, terima kasih Fauzan. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan ideologi radikalisme. Pertama-tama dimulai dari sejarah. Nah, radikalisme ini adalah suatu pandangan atau keyakinan yang menekankan pada perubahan drastis dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan yang lebih besar. Kata radikalisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu radix atau akar. Sejarahnya, ideologi radikalisme muncul pada abad ke-18 dan 19, di mana masyarakat pada saat itu mulai merasa tidak puas dengan kondisi sosial politik yang ada dan mencari alternatif yang lebih baik. Radikalisme pun sering diartikan dengan terorisme dan ekstremisme. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa tokoh dalam buku Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, buku ini dapat menjadi alarm bagi kita bersama menimbang fenomena berbagai aksi yang merongrong Pancasila di ruang publik. Nah, untuk karakteristik dan prinsipnya itu yang pertama kepentingan bersama, di mana kepentingan bersama yang kuat antara anggota. Yang kedua adalah radikal, kekerasan, menggunakan tindakan radikal. Yang ketiga ada menggunakan tujuan, mencapai tujuan dengan cara ekstrim atau kekerasan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, dan yang pertama kelebihannya itu memperkuat kesadaran akan masalah sosial, dan yang kedua mendorong perubahan. Untuk kekurangannya mengabaikan proses demokratis dan potensi kekerasan. Adapun contoh dari kelompok teroris di Indonesia itu yang pertama ada Mujahidin Indonesia Barat, yang kedua ada Mujahidin Indonesia Timur, yang ketiga ada Jamaah Tahfidz wal Jihad, yang keempat Forum Aktivis Syariah Islam,
yang kelima pendukung dan pembela daulah, dan masih banyak kelompok lainnya yang belum terdeteksi. Berikut ada quotes dari Karl Marx, menjadi radikal berarti memahami hal-hal sampai ke akar. Baik, segitu dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Dias. Silakan Dias. Baik, terima kasih kepada Nopan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi liberalisme. Di ideologi liberalisme ini, ada pun negara-negara yang sudah menganut negara liberalisme ini, antara lain India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Turki. Mengenai sejarah dan pengertiannya, liberalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Dalam kita ngambil contohnya seperti contoh, di luar itu banyak sekali negara-negara yang masih banyak seks bebas, narkoba bebas, minuman keras bebas. Liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas dalam bahasa Inggris, yaitu liberty, yang artinya kebebasan. Secara umum, liberalisme memandang bahwa masyarakat harus diatur oleh sistem hukum dan negara yang memperhatikan hak dan kewajiban, hak dan kebebasan individu, serta melindungi kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan memilih agama atau keyakinan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara, dinamakan liberalisme. Next. Adapun karakteristik dan prinsip. Yang pertama, ekonomi pasar bebas. Dalam ini, karakteristik ini mendukung ekonomi pasar bebas. Kemudian yang kedua, kebebasan individu yang menekankan pentingnya kebebasan individu. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang terbatas atau pemerintah yang harus dibatasi dan tidak terlalu campur tangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ideologi ini. Yang pertama, kelebihan. Pertama, inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kebebasan individu. Adapun kekurangannya dari ideologi ini merupakan pengabaian terhadap isu lingkungan dan kerugian sosial. Saya mengambil kata-kata bagus dari Alexander Herpan yang berbunyi, liberalisme yang keras dalam hal-hal sepele politik telah belajar lebih berseni untuk menyatukan protes terus-menerus terhadap pemerintah dengan kepatuhan terus-menerus kepadanya. Mungkin sekian dari saya. Materi yang akan dilanjut oleh teman saya sendiri, Prabudia Dimas. Oke, terima kasih Dias. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 asas atau 5 prinsip. 5 prinsip tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada karakteristik dan prinsipnya. Nah, yang pertama, nasionalisme. Pancasila menekankan pentingnya cinta tanah air. Yang kedua, demokrasi. Pancasila menghargai demokrasi sebagai sistem politik. Yang ketiga, keberagaman. Pancasila menghargai keberagaman dalam segala bentuk apapun. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari ideologi Pancasila. Kelebihannya, menciptakan kerangka politik yang stabil, mengakomodasi semua agama. Nah, kekurangannya, ada masalah korupsi dan tidak selalu inklusif. Di sini ada quotes dari Bapak Soekarno. Sila berarti asas atau dasar, dan di atas 5 asas inilah kita menjadikan negara Indonesia mandiri dan langgeng.
Oke. Oke. Terima kasih kepada Permotimas. Boleh Nopan ke awal slide awal. Oke. Oke. Jadi itu penjelasan dari kami dari ideologinya. Ada yang pertama adalah Nazisme, lalu ada radikalisme, ada liberalisme, dan juga Pancasila. Jadi intinya ketiga tadi sebelum Pancasila ya ada namanya liberalisme, radikalisme, dan ideologi. Nazisme itu adalah ideologi yang sesat gitu ya. Tapi tetap aja kenapa kami menjelaskan ada kelebihan dan kekurangan, pasti setiap pandangan ideologi itu pasti ada yang namanya kelebihan kekurangan. Jadi kami berharap dengan penjelasan kami ini masyarakat atau yang menonton video ini itu bisa mengerti mengenai berbagai macam ideologi, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang masih banyak awam gitu ya, masih banyak awam dan suka menjadi korban dari banyaknya kelompok-kelompok ekstrim yang dimana mereka tuh banyak mencuci otak kepada orang-orang yang kurang paham terhadap berbagai ideologi. Jadi sekian, jadi saya mewakili dari semuanya, yaitu saya Muhammad Yudi Putra, Muhammad Ramdan, Muhammad Dimas, dan juga Dias Alfiari Rahmat. Terima kasih atas ininya. Semoga dengan nonton video ini bisa lebih mengerti lagi ke depannya tentang ideologi-ideologi di dunia. Sebenarnya masih banyak ya ideologi dunia tuh, boleh saja di search aja Google, pasti bakal banyak. Cuma di sini kami menjelaskan ideologi yang terkenal gitu ya. Apalagi kan di Indonesia tuh contohnya radikalisme tuh lumayan terkenal gitu. Liberalisme juga banyak. Oleh karena itu, jadi saya mewakili semuanya. Saya akan menutup sesi materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam.